Pada kuliah hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi dan visualisasi data oceanografi. Aplikasi data oceanografi ini diperlukan untuk kepentingan ilmiah dan juga rekayasa. Semua data oceanografi ini dapat kita sajikan dalam berbagai bentuk, misalnya profil vertikal, ini fungsi dengan kedalaman, kemudian profil horizontal, kemudian profil 3 dimensi X, Y, Z, kemudian ada profil 4 dimensi, tambahannya yaitu fungsi waktu. Sedangkan untuk pekerjaan rekayasa kelautan, di sini berbagai bidang seperti pertambangan membutuhkan data-data lokasi kandungan mineral dan juga penetapan daerah potensial. Untuk perkapalan, untuk navigasi dibutuhkan data pasang surut. Kemudian untuk pembangunan pelabuhan, konstruksi pelabuhan ini membutuhkan pemetaan dasar laut. Dalam segi kebutuhan pemerintah, di sini ada pengembangan daerah pantai, membutuhkan data-data atau kontrol polusi di area kajian. Kemudian untuk pemerintah sebetulnya masih banyak lagi ya bidang-bidang yang membutuhkan data oceanografi. Kemudian untuk perikanan, di sini penelitian mengenai daerah potensial perikanan yang membutuhkan beberapa parameter oceanografi. Keseluruhan ini membutuhkan survei. Jadi dalam kegiatan survei kita akan melakukan beberapa kegiatan seperti penentuan posisi, survei batimetri, pengamatan pasut, kemudian pengamatan gelombang, arus, suhu, salinitas, dan masih banyak lagi parameter-parameter yang diukur. Visualisasi ini menunjukkan kegiatan-kegiatan kita. Contohnya ketika melakukan snorkeling atau diving untuk pengamatan terumbu karang, untuk melihat berbagai biota di pesisir. Kemudian untuk penentuan budidaya laut ya, untuk lokasi kesesuaian budidaya laut. Kemudian untuk penentuan daerah potensi perikanan, untuk pengelolaan daerah wisata atau ekoturism, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan survei kelautan. Adapun kegiatan survei ini diawali dengan kegiatan akuisisi, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa, pemodelan, dan manajemen data. Pada gambar di sebelah kanan, kita lihat ya, di sini ada berbagai instrumen pengukuran, kemudian kita olah di stasiun pengamatan di daratan, kemudian kita buat visualisasi, kita analisa, dan ini bisa diberikan kepada usernya. Nah, berikut ini contoh kapal survei Barunajaya ya, milik Indonesia, di mana pada saat melakukan survei berbagai kegiatan dalam bidang oceanografi, hidrobiokemi, chemical ya, atau biogeokimia, dan juga perikanan, ini bisa sekaligus kita peroleh datanya. Jadi ketika survei, berbagai instrumen kita turunkan, misalnya ada plankton sampling, ada fish detecting dengan fish finder, kemudian ada pengukuran batimetri dengan echo sounder, pengukuran arus dengan ADCP, dan juga CTD dan water sampling. Nah, beberapa parameter misalnya suhu dan salinitas ini mengapa penting? Mengapa harus kita ukur? Karena suhu ini sangat mempengaruhi kehidupan biota di laut. Kemudian menunjukkan juga komposisi kimia air laut dan juga sirkulasi massa air. Suhu ini juga digunakan sebagai indikator utama dalam mempelajari penyebaran massa air di lautan. Contohnya arus, front, eddies, dan juga upwelling. Lebih jauh mengenai istilah-istilah tadi akan kita pelajari pada mata kuliah oceanografi fisika. Kemudian salinitas.
Salinitas ini juga penting dalam mempelajari gerakan massa air dan kehidupan organisme di lautan. Distribusi salinitas ini secara vertikal dipengaruhi oleh pembentukan massa air dan juga pencampuran karena adanya water mass circulation dan juga turbulence. Nah, pada slide ini kita akan berdiskusi ya, dan juga kita akan mencoba menganalisa hasil pengolahan data atau visualisasi secara vertikal dari data suhu dan juga data salinitas. Silakan dalam 10 menit kalian amati, kalian simak bagaimana variasi dari suhu dan salinitas ini berpengaruh terhadap kedalaman. Pada akhir sesi kita akan diskusikan bersama ya. Saya akan berikan contoh ini untuk visualisasi suhu pada transek atau stasiun 30 sampai 32. Area riset ini berada di selatan Jawa. Di sini dibatasi kedalaman sampai 300 meter. Dari stratifikasi suhu ini kita lihat ya, ada lapisan permukaan yang homogen, nilai suhunya di sini sekitar 28 sampai 29 derajat Celcius, berada pada kedalaman 0 sampai sekitar 70 meter. Lapisan ini dikatakan sebagai lapisan homogen atau mixed layer depth. Kemudian lapisan di bawahnya adalah lapisan thermocline. Dia berada di kedalaman mulai dari 70 meter dengan suhu 28 derajat Celcius sampai kedalaman 250 meter, suhunya 10 derajat Celcius. Jadi di sini terlihat berbeda. Jika pada lapisan homogen suhunya relatif sama, namun pada lapisan thermocline kita melihat adanya perubahan suhu yang sangat drastis. Nah, ini adalah visualisasi suhu secara horizontal, secara global ya. Jadi kita bisa lihat adanya perbedaan suhu di daerah tropis, subtropis, dan di daerah kutub. Ini pada bulan Februari, silahkan kita perhatikan bahwa pada bulan Februari suhu di area tropis lebih besar dari 28 derajat Celcius dan semakin menurun ke arah subtropis dan ke arah kutub. Jadi suhu lebih tinggi kita lihat terdapat di daerah ekuator. Kemudian perubahan suhu di daerah ekuator ini cenderung kecil dibandingkan pada daerah lintang tinggi. Artinya bahwa tidak ada perubahan suhu yang ekstrim di daerah tropis. Bagaimana dengan bulan Agustus? Pada bulan Agustus, di sini suhu yang relatif hangat di ekuatornya menjadi lebih luas ya. Meluas ke utara, suhu dengan nilai lebih dari 28 derajat Celcius. Dan di daerah subtropis di sini juga terlihat penurunan suhu. Di sini angkanya sekitar 15, 10 dan semakin menurun ke area kutub. Variasi suhu harian, musiman, dan tahunan di sini kalau harian perubahan hanya berkisar 0,2 sampai 0,3 derajat Celcius. Sedangkan perubahan musiman dan tahunan ini lebih banyak dipengaruhi oleh adanya variasi tahunan dari radiasi matahari, sirkulasi arus, upwelling, dan keadaan angin. Di ekuator pada lintang 0 maka suhunya berkurang atau mengalami perubahan hanya kurang dari 2 derajat Celcius. Sedangkan pada lintang tinggi 30 sampai 40 derajat dapat mengalami perubahan sampai 7 derajat Celcius. Atau misalnya jika ada upwelling terjadi, maka suhu di Indonesia dapat berkurang 4 derajat Celcius. Ini adalah contoh peta
peta penyebaran salinitas horizontal, di mana salinitas tinggi terdapat pada daerah ekuator ya, masih ekuator sekitar 34, 35, dan menurun ke daerah tropis. Silahkan kalian pelajari dan analisa bagaimana stratifikasi salinitas ini secara horizontal. Bagaimana perbedaannya? Ini adalah contoh-contoh dari visualisasi data yang kemudian kita manfaatkan untuk kajian-kajian, misalnya di sini El Nino dan La Nina, menggunakan data suhu permukaan laut, klorofil, kemudian tinggi muka laut. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan ya. Kemudian ada juga data-data hasil pengamatan buoy dari Argoflot, kemudian bisa juga hasil pengolahan data oceanografi ini kita bisa modelkan. Alhamdulillah kalau perjalanan lancar, dari Jakarta sampai ke titik stasiun pertama lumayan, cuaca lumayan cerah, sampai hari ini juga lumayan cerah. Memang ada goncangan tapi secara umum masih bagus kondisinya. Di situ induction safety drill, di mana 1 kali 24 jam bagi penumpang untuk pengenalan awal jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti kapal kandas, ataupun ada kebakaran dan lain sebagainya. Ya, menurut saya itu kan bagus, soalnya kan ekspedisi tahun ini tuh ada tim biologinya. Biasanya kan Ewin itu hanya oceanografi aja, kalau sekarang ada biologinya, jadi kan ke pesisir ya turun, mungkin jadi lebih banyak data yang didapatkan, biodiversitasnya seperti apa juga, jadi lebih kaya akan data. Tim alhamdulillah masih fit semuanya, sehat, dan kita masih bisa melaksanakan sampling untuk sisa stasiun-stasiun berikutnya. Apakah Bapak excited sekali dengan penelitian di Sumbar? Oh iya, saya sangat ingin segera menunggu hasilnya nanti seperti apa, sudah nggak sabar lagi gitu. Untuk turun terus melihat samplingnya nanti seperti apa. Untuk ekspedisi Ewin 2016 ini sangat exciting buat saya, karena dibanding dengan Ewin-Ewin sebelumnya, untuk timnya lebih bersemangat, karena lebih yang tenaga-tenaga muda khususnya, mereka lebih exciting dalam menghadapi Ewin ini. 1, 2, 3, Ewin! Yes! Sukses, selamat! Nah, untuk materi kali ini kita akan lanjutkan dengan mendiskusikan variasi atau stratifikasi suhu dan salinitas vertikal.